Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Lukas 13 ayat 23-24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan,
Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Apakah orang yang bertemu dengan Tuhan pasti akan mengalami pertobatan? Ternyata tidak selalu. Karena orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus bisa dia sadar akan siapa dirinya, tetapi justru kemudian dia malah melawan Tuhan. Tidak semua orang yang melihat mujizat Tuhan atau mengalami mujizat Tuhan akan mengakui Tuhan dan mengakui akan karyanya. Tidak semua orang yang mengalami mujizat Tuhan akan terus percaya kepada Tuhan yang memberikan mujizat. Kalau dipikir secara logika, maka orang yang mengalami Tuhan, orang yang menerima mujizat, mestinya dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa di mana terjadi banyak mujizat, belum tentu orang-orang di sekitarnya atau di kota itu akan mengalami pertobatan. Bahkan Tuhan Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Dia tidak dipercaya sebagai Mesias karena orang lebih fokus kepada asal-usul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Maria dan Yusuf, di mana mereka lihat kesehari-hariannya, mereka melihat bagaimana Yesus kecil ini bertumbuh sampai dengan besar. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah dalam tanda petik di mata mereka manusia biasa bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, mujizat, tanda-tanda ajaib, padahal dia adalah orang yang biasa menurut mereka. Sehingga kemudian mereka tidak mempercayai akan segala tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertobatan itu membutuhkan kesadaran diri dan kerelaan dan kerendahan hati. Orang yang bertobat sadar akan dirinya siapa dan Tuhan itu siapa. Kemudian dia berseru membutuhkan Tuhan dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang yang bertobat juga rela untuk diubahkan hidupnya. Dia tahu bahwa kalau dia tetap dengan hidupnya yang semula, hidupnya tidak akan lebih baik. Hidupnya bisa makin lama makin buruk, kemudian binasa. Orang untuk berubah membutuhkan kerelaan hati. Orang yang bertobat juga membutuhkan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bahwa dia tidak memiliki kemampuan, dia memiliki begitu banyak keterbatasan, dia membutuhkan pertolongan pribadi yang jauh lebih berkuasa, bahkan pribadi yang maha kuasa, yaitu Tuhan sendiri. Pada suatu kali Tuhan Yesus mengecam akan kota-kota yang tidak bertobat, padahal di dalam kota itu banyak terjadi mujizat. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 mulai. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Matius 11 ayat 20 ini disebutkan, sekalipun di situ ia banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Lalu mujizat-mujizat yang seperti apa? Mujizat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Mujizat yang begitu banyak itu ternyata tidak menjamin orang untuk bertobat. Dan hal ini pun bisa terjadi dalam hidup kita, saudara. Kita dikelilingi oleh banyak hal yang membuat mata kita tercelik bahwa Tuhan Maha Kuasa menang atas segala penyakit, menang atas kesusahan, menang atas kemiskinan, begitu banyak orang tertolong. Tetapi ketika kita melihat itu sebagai hal-hal yang biasa, hal-hal yang sudah sewajarnya, maka kita menuntut lebih daripada itu. Kita menganggap bahwa Tuhan sudah selayaknya mengerjakan hal itu, sudah merupakan dalam tanda petik
Tugas Tuhan untuk membuat mujizat tidak ada hubungannya dengan kita secara pribadi. Padahal bisa jadi Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui akan kejadian-kejadian ajaib yang terjadi di sekitar kita. Jadi ketika kita menganggap perkara ilahi itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, maka kita ini kehilangan kesempatan untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Sementara dalam beberapa kejadian, mujizat, keajaiban yang dilakukan Tuhan bagian dari menarik hati umatnya untuk kembali kepada Dia. Saya lanjutkan Matius pasal yang ke-11 ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Di sini dibandingkan dua kota. Dikatakan bahwa yang celaka adalah Korazim dan Betsaida dibandingkan dengan Tirus dan Sidon. Kalau mujizat-mujizat yang terjadi di Korazim dan Betsaida terjadi di kota Tirus dan di Sidon, maka penduduknya akan bertobat, berkabung kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus membandingkan keadaan penduduk dari dua kota yang satu dengan dua kota yang lain. Kita belajar, orang-orang di Tirus dan di Sidon jauh lebih memiliki akan kesadaran, kerelaan, dan kerendahan hati untuk menerima akan lawatan Tuhan. Dan dikatakan di dalam Matius 11 ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam penghakiman di mana semua orang akan menanggung hukuman atas apa yang dilakukan, dan hukuman kepada Tirus dan Sidon jauh lebih ringan daripada hukuman Korazim dan Betsaida. Mengapa? Karena Korazim dan Betsaida menutup hati untuk lawatan Tuhan di dalam kotanya. Penduduk Korazim dan Betsaida tidak menerima akan lawatan Tuhan. Mereka menolak untuk mengalami pertobatan di mana mereka kembali kepada Tuhan. Maka ketika hari penghakiman, tanggungan Betsaida dan Korazim jauh lebih berat daripada tanggungan Tirus dan Sidon. Dan kita akan melanjutkan, ada kota lain lagi di mana Tuhan mengecam akan kota ini, yang artinya Tuhan Yesus mengecam akan penduduk kota ini. Matius 11 ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota ini tentu masih berdiri sampai hari ini. Yang disebut oleh Tuhan Yesus adalah Kapernaum. Kapernaum adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, kemudian pindah ke Nazaret, lalu pindah ke Kapernaum. Di Kapernaum juga terjadi begitu banyak mujizat, tanda-tanda ajaib. Tetapi ternyata mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Kapernaum tidak membuat mereka percaya kepada Tuhan, tidak membuat mereka kembali kepada Tuhan. Dan kota yang dibandingkan dengan Kapernaum adalah Sodom. Seandainya penduduk kota Sodom melihat akan mujizat-mujizat yang terjadi seperti yang terjadi di daerah Kapernaum, maka mereka akan bertobat. Karena perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah mereka adalah suatu kehormatan buat kota itu. Mujizat yang terjadi dalam hidup seseorang adalah merupakan lawatan Tuhan dalam hidupnya. Mujizat yang terjadi dalam hidup seseorang adalah bagian awal dari pertobatan dan perjalanan hidupnya dengan Tuhan.
Orang yang mengalami mujizat dengan Tuhan mestinya meneruskannya untuk terus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Begitu banyak cara untuk membuat orang bertobat. Ada yang ditegur dengan lembut oleh firman Tuhan atau suatu kejadian, kemudian dia bertobat. Ada orang yang melihat kejadian tertentu, kemudian dia merenungkan hati dan dia bertobat. Ada orang melihat akan penderitaan orang lain, kemudian dia membandingkan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, kemudian dia bertobat. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepadanya, dan dia langsung bertobat. Tetapi ada juga orang-orang yang mengeraskan hati, mengajukan banyak alasan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, yang membuat dia jauh dari pertobatan, yang membuat dia lebih dekat dengan penghukuman Tuhan. Belajar apa tentang kota-kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus? Walaupun kota-kota ini mengalami mujizat demi mujizat, tetapi ternyata penduduknya tidak bertobat, tidak balik kepada Tuhan. Dan marilah kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikan dalam hatiku kesadaran bahwa aku membutuhkan Engkau, bahwa kalau aku berjalan sendirian, maka kebinasaan menjadi ujungnya. Tuhan, aku rela hidupku dibentuk oleh Engkau. Aku rela hidupku diatur sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, aku merendahkan diriku, aku membutuhkan Engkau, karena Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau pribadi yang sangat mengasihi aku, dan terbukti bahwa kasih setiamu berlaku untuk selama-lamanya. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.